Ya, dunia pendidikan kedinasan tanah air kembali tercoreng dengan peristiwa tewasnya Amirullah Aditya Sputra, taruna tingkat 1 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Amirullah tewas di tangan para seniornya sendiri yang melakukan tindakan kekerasan atas nama senioritas. Peristiwa kekerasan yang berujung maut di sekolah yang seharusnya mencetak para pelaut andal tersebut bukan kali pertama terjadi. Sudah rahasia umum bahwa sekolah kedinasan syarat akan tindakan perpeloncoan. Namun apakah tradisi itu harus dipertahankan jika bisa berujung pada kematian? Kita akan bahas lebih dalam lagi dalam segmen Editorial View CNN Indonesia. Dan sudah bersama saya di Studio 2 CNN Indonesia ada koresponden senior CNN Indonesia, Bang Alvito Dinova Ginting. Selamat sore Bang Vito, apa kabar? Sore, baik. Bang Vito, kita bahas mengenai kejadian yang terjadi di STIP yang ini bukan pertama kali terjadi. Dari apa yang kemudian terjadi pada pekan ini dan menjadi sorotan, apa poin-poin kritis dari redaksi CNN Indonesia terhadap STIP yang akhirnya dapat dikatakan mereka mengatakan ini kecolongan lagi? Ya. Yang pertama, ini bukan kejadian yang pertama ya. Jadi kalau misalnya disebut menyesalkan, ya sebenarnya klise sekali gitu ya. Jadi CNN Indonesia tidak menyesalkan ini. Tapi justru kalau bisa kita menggunakan istilah yang agak keras, mengutuk ya. Karena hal semacam ini terjadi berulang. Kalau misalnya kita mengambil contoh STIP saja, dari kurun waktu 10 tahun ini sudah banyak sekali kejadian. Ada 2008, 2012, 2013, 2014, 2017 terakhir. Ini artinya ada pembiaran sebenarnya yang dilakukan oleh lembaga atau sistem pendidikan yang berlaku di STIP. Jadi bukan lagi kecolongan sebenarnya ini, Bang? Sebenarnya agak aneh kalau dikatakan kecolongan. Kenapa? Karena walaupun katanya di sekolah tinggi ilmu pelayaran itu di setiap sudut disebutkan dilarang untuk melakukan tindakan kekerasan. Tapi kan yang namanya lembaga pendidikan itu benar-benar harus memberikan kontrol yang kuat kepada anak-anak didiknya. Jadi apa yang dilakukan terhadap adik-adik kelas oleh para senior ini sebenarnya memang bukan bagian dari sistem barangkali. Atau bagian dari sistem, itu yang harus kita telusuri sebenarnya. Atau jangan-jangan bagian dari sistem yang dianggap ini mendidik begitu ya. Jadi imbauan menghindari tindakan kekerasan itu hanya sekedar jargon-jargon belaka. Kalau misalnya itu kita sangat sayangi, tapi sekali lagi kita CNN Indonesia ingin mengetahui apakah memang ekstrakurikuler yang dilakukan ini benar-benar tidak diketahui oleh lembaga pendidikan. Agak aneh gitu ya. Karena harusnya yang namanya dormitori, asrama pasti ada pamongnya. Nah harusnya pamongnya ini melakukan pengawasan. Dan bukan hanya sekali dua kali, ini udah terjadi dalam kurun waktu 10 tahun aja paling tidak ada 5 kali kejadian gitu ya. Nah ini yang harus dicermati dan harus ada pertanggungjawaban sampai level yang paling tinggi. Ini melihat modelnya sebenarnya sama ya Bang, ketika misalnya ada korban juga, saya ingat tahun 2014 atas nama Dimas begitu ya, dipukul juga di bagian ulu hati misalnya sama dengan hasil otopsi dari si almarhum Amirullah ini. Apakah memang ada yang salah begitu Bang kalau kita lihat ini dalam pendidikan STIP ini? Apa yang salah Bang? Ya, sekali lagi CNN Indonesia kan berusaha untuk memberikan kontribusi ya, bagian dari cita-cita negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Dididik, dilatih, dibina untuk menjadi cerdas kan begitu. Bukan dididik, dilatih, dibina untuk jadi jagoan. Yang terjadi sekarang ini kira-kira seperti itu. Dan kalau misalnya kita melihat pola perpeloncoan ini kan ya ini sebenarnya bukan barang baru kalau misalnya kita mau ceritakan. Perpeloncoan itu dimulai di zaman Belanda dulu, di zaman penjajahan. Kakak-kakak kelas atau menir-menir Belanda itu melakukan penggojolokan kepada pribumi-pribumi yang sebenarnya nggak layak untuk masuk sekolah mereka, untuk kemudian dipelonco lah begitu ya, karena nggak bisa sembarangan Anda masuk ke sini dan menjadi berstatus sama seperti kami, karena itu harus dipelonco. Nah itu kan kemudian membekas kan, mereka yang sudah dipelonco membekas kemudian, karena saya digituin, maka saya akan melakukan hal yang sama terhadap adik kelas saya, dan itu kemudian yang kita sebut tradisi. Saya nggak mengerti juga sekali lagi CNN Indonesia juga mempertanyakan yang namanya tradisi itu apa sebenarnya, karena ini tindakan kriminal sebenarnya, bukan tradisi. Jadi kita tidak perlu menggunakan kata tradisi sebenarnya. Itu yang terjadi kemudian
di peninggalan kolonial itu kemudian kita gunakan gitu, seolah-olah ini merupakan bagian dari pembinaan. Tidak ada pembinaan apapun di balik Nah, itu yang diadopsi oleh sejumlah sekolah kedinasan yang kita tahu begitu, bahwa ada sistem perpeloncoan antara senior ke junior. Ini lagi-lagi pastikan case-nya sangat jarang dari junior ke senior misalnya. Iya. Pastikan dari senior ke junior. Iya. Nah, apakah mungkin misalnya Bang Vito bahwa dalam sekolah kedinasan itu betul-betul dihapuskan model-model sistem senioritas, dan justru nanti mereka mengatakan itu justru bagian dari bagaimana mereka mendidik misalnya? Ya, kita ambil contoh saja di angkatan bersenjata misalnya, di TNI, Polri, itu kan juga ada lembaga pendidikannya juga. Ada Akpol, ada Akmil. Dan senioritas itu berlaku. Tapi kita tidak pernah mendengar tuh Kasus kematian begitu ya. Ya mudah-mudahan memang tidak ada, bukan disembunyikan, mudah-mudahan tidak ada. Kenapa itu kemudian bisa terjadi? Ya harusnya kita belajar. Jadi yang harus dipahami oleh pendidik adalah, atau lembaga pendidikan, dan dalam hal ini adalah pemerintah yang mengelola ya, bagian dari pemerintah yang mengelola lembaga pendidikan, bahwa perpeloncoan itu harus sudah berhenti sekarang gitu ya. Kita nggak mau lagi kemudian kita mendengar cerita yang sama di kemudian hari. Ya katanya yang jatuh untuk kedua kali di lubang yang sama hanya keledai gitu. Kalau kita sudah jatuh berkali-kali, apa dong namanya gitu ya. Ini harusnya tamparan buat otoritas untuk mulai berbenah, karena sekali lagi agak mustahil kalau misalnya kejadian terus berulang tidak diketahui oleh lembaga pendidiknya gitu ya. Kita pernah punya cerita soal STPDN juga gitu ya. Dan sampai sekarang alhamdulillah STPDN belum terdengar lagi, dan kita berharap tidak akan terjadi atau terulang lagi kejadian yang sama. Nah, artinya kan memang harus ada pengawasan yang ketat di situ. Nggak bisa lagi kita bilang, sorry nih kita kecolongan. Nggak ada pertanggungjawaban yang nyawa begitu yang hilang. Nyawa gitu ya. Dan pola perpeloncoan semacam ini sudah terus terjadi. Jadi lebih baik ditutup saja lembaganya kalau misalnya memang tidak bisa menangani dengan baik. Pak Menteri kemarin Budi Karya mengatakan bahwa pola militarisme tidak akan dihilangkan dari STIP. Oke, yang namanya militarisme itu ada pendidikannya, ada sistemnya, ada kurikulumnya. Terapkan itu. Yang ekstrakurikuler dihilangkan, bahwa pendidikan ala militer itu diterapkan berdasarkan sistem dan kurikulum. Bukan diterapkan sesuai dengan keinginan dan gaya atau persepsi bagaimana pendidikan itu dilakukan dari senior kepada junior. Itu yang harus dibenahi sebenarnya. Tapi Bang Vito, secara instansi kelembagaan pendidikan tentu STIP memang juga dibutuhkan begitu oleh Indonesia untuk mencetak pelaut-pelaut handal. Tapi adakah juga indikasi kita lihat di sini bahwa mungkinkah penyaringan mahasiswanya ini yang sepertinya kurang selektif begitu hingga akhirnya justru melahirkan mereka-mereka oknum-oknum itu yang menjadi tersangka yang akhirnya melakukan kekerasan terhadap junior-junior? Iya, kalau misalnya dikatakan soal seleksi, saya rasa enggak ya, karena untuk masuk pasti akan sangat sulit. Jadi sebenarnya mereka-mereka ini baik yang dianiaya maupun yang teraniaya itu sama-sama siswa pilihan gitu. Jadi ketika masuk barulah justru anak-anak terpilih lah gitu ya, dan seleksinya sangat ketat sekali. Saya yakin itu sama seperti STPDN begitu. Tapi kemudian karena dikatakan ada tradisi, ini kan lucu soal peralatan drum band katanya. Ini karena mereka sama-sama pegang tom-tom drum, kemudian adik kelasnya dia juga pegang tom-tom juga, karena itu mereka merasa perlu untuk mewariskan dengan tradisi gitu. Dipukulin lah, digebukin dan lain sebagainya. Ada gaya propeller, tampar saling susul menyusul misalnya. Nah itu yang harusnya diawasi dengan ketat gitu ya. Ya drum band sekali lagi itu kan ekstrakurikuler. Itu di luar kurikulum. Nah yang di luar kurikulum ini yang harus dibenahi ini. Harus diawasi dan jangan dianggap sebagai bagian dari pembinaan membuat anak menjadi dewasa begitu. Itu kan seringkali kita berpikir seperti itu gitu kan. Ini nggak apa-apa dipelonco seperti itu supaya mereka dewasa lebih cepat. Enggak, itu sebuah tindakan kriminal dan harus dihentikan. Dan siapapun yang mengetahui, termasuk para pamong yang mengetahui adanya praktek semacam itu, termasuk bertanggung jawab. Mereka termasuk bertanggung jawab karena melakukan pembiaran. Sampai pada akhirnya nyawa hilang. Kalau tidak ada pembiaran, tidak akan mungkin
terjadi peristiwa yang terus berulang dari 2008, 2012, 2013, 2014, 2017. Lagi-lagi lalai berarti, padahal sudah ada ya Bukan kamera lalai. pengawas begitu ya? Bukan lalai, Reinhardt. Pembiaran. Pembiaran. Lalai itu mereka mengabaikan pengawasan. Jadi ya kalau lalai berarti sistemnya gagal, sistem pendidikannya gagal. Ini sepertinya ada pembiaran. Dan apakah itu benar-benar terjadi pembiaran seperti itu, polisi yang akan melakukan investigasinya. Kita melihat bahwa ini harus segera dituntaskan. Indikasi pembiaran itu karena memang sudah terjadi beberapa kali begitu? Terjadi Bang, ya? beberapa kali. Kelalaian itu terjadi kalau misalnya nyebrang tertabrak, itu lalai. Ya. Tapi kalau bisa tertabrak 3-4 kali ya. Yang ini hal ini terjadi pada malam hari di saat kegiatan ekstrakurikuler, ketika kegiatan intrakurikuler atau kegiatan kurikulum berakhir, gitu. Tapi kan di dalam juga tetap ada orang yang mengawasi dong, orang dewasa, pembina, pendidik yang mengawasi gitu. Nah ini yang harus bertanggung jawab mereka. Nah, kemudian Menhub langsung menonaktifkan Ketua STIP, Kapten Waru Frederick itu Bang Vito. Apakah ini juga sebuah langkah yang cukup tepat diambil oleh Menhub untuk langsung menonaktifkan Ketua STIP? Ya, sekali lagi CNN melihat bahwa ini bagian dari tindakan yang reaktif ya. Karena nggak boleh berhenti sampai di situ, harus ada penelusuran dan investigasi mendalam. Karena siapapun misalnya ketuanya sama saja terjadi begitu ya, kan? Karena kan ketua tetap ada di atas, yang di bawah kan juga orang-orang yang pendidik, tenaga kerja yang diberdayakan untuk melakukan bagian dari pembinaan itu juga harus ikut diselidiki. Baik. Gitu. Nanti kita bahas lagi Bang Vito bagaimana kemudian Kementerian Perhubungan sebagai instansi atau kementerian yang membawahi STIP harus melakukan pendidikan lebih dalam lagi terhadap STIP. Kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia News Desk. Kepolisian Resor Jakarta Utara Jumat pagi mengumumkan hasil otopsi jenazah taruna STIP Amirullah Aditya Sputra. Otopsi menunjukkan terdapat sejumlah luka di organ dalam korban. Selain luka, terdapat tanda-tanda mati lemas pada organ dalam, serta ditemukan resapan darah di jantung, paru-paru, dan juga kelenjar liur perut. Ahli forensik juga menemukan cairan hitam di lambung yang diduga racun. Polisi akan cocokkan hasil otopsi dengan keterangan kelima tersangka dan juga para saksi. Bahwa korban negatif mengandung zat narkoba, lambung berisi cairan berwarna kehitaman. Dari keterangan sementara dokter, insya Allah nanti kita akan hubungkan dengan pemeriksaan baik kepada terduga para tersangka, juga para saksi. Dan hari ini kita sudah akan mulai memanggil secara maraton kepada kurang lebih 16 orang perangkat dari STIP. Terjadwal hari ini hari Jumat. Ketua STIP nonaktif Saudara Weku Fredrik Karuntu akan kami periksa terkait dengan apa yang dia ketahui. Dan kita akan kembali lanjutkan editorial view bersama dengan Bang Alvito Dinova Ginting. Bang Vito, tadi kita sudah bahas mengenai bagaimana kemudian pandangan CNN Indonesia terhadap kejadian di STIP itu lagi. Dan tadi kita dengarkan juga ada keterangan dari pihak kepolisian yang mengatakan hasil otopsi itu terdapat beberapa luka di organ dalam korban, ada juga bagian paru-paru dan juga kelenjar liur dan sebagainya. Sementara penyidikan masih terus dilakukan. Ada komentar Bang Vito? Ya, yang harus dicatat adalah ini polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap mantan kepala sekolah tersebut gitu ya, atau ketua sekolah itu. Nah, ini juga sebenarnya menarik, Reinhardt. Kalau misalnya kita lihat di Departemen Perhubungan itu, Kementerian Perhubungan itu banyak sekali sekolah yang dinaungi, gitu ya. Ada sekolah tinggi transportasi darat, ada sekolah tinggi penerbang, kemudian ada STIP. Nah, di bagian Curug di PLP dan juga di sekolah tinggi transportasi darat nggak pernah ada isu nih, nggak pernah ada masalah. Berarti di STIP ini masalahnya justru di sini. Nah,
Menteri harus benar-benar mencermati. Anda katakan tadi bahwa kita butuh nih, karena kita adalah negara maritim, kita butuh sekali kegiatan pelayaran yang sangat masif, dan karena itu STIP menjadi bagian yang tidak mungkin terabaikan begitu ya. Jadi dibutuhkan sekali. Karena itu harus dibenahi gitu ya. Artinya benar-benar harus kalau perlu diganti namanya, diganti lembaganya itu dengan membangun sistem. Artinya di moratorium aja dulu barangkali. Bisa di moratorium sekolah ini diselesaikan dulu semua yang yang masih sekolah sekarang, dihentikan penerimaan barunya. Kemudian didudukan perkaranya, apa yang harus dibenahi, sistemnya bagaimana, pola pendidikannya seperti apa, pengawasannya seperti apa, dan baru kemudian dibuka lagi. Kalau tidak, ini akan terus berulang. Karena harus secara menyeluruh begitu ya, harus pembenahan tuntas, di dalam STIP sendiri. Tadi kita juga dengarkan keterangan dari ibu korban sendiri, almarhum Amirullah, mengatakan bahwa jika korban ini melawan ataupun anak yang melawan, ini justru akan makin dihajar begitu oleh seniornya. Betul. Jadi yang selalu terjadi kan angkatan pertama yang menjadi objek, dan kemudian oleh para seniornya yang melakukan adalah senior tingkat 2. Jadi ini kan tingkat 3, ketika Anda sudah di tingkat 3 atau di tingkat 4 udah nggak ada isu, udah nggak ada masalah, hidup sudah mulai lebih stabil gitu ya. Tapi ini ketika anak di tingkat pertama kemudian naik ke tingkat kedua, dia akan melakukan apa yang sudah dia terima setahun sebelumnya kepada adik kelasnya, dan itu akan terus terjadi gitu ya. Nah, itu lagi istilahnya, ya kami kecolongan. Ini kan simptom yang sebenarnya bisa dibaca gitu ya. Dan yang harus dilakukan selain hanya menempel spanduk anti kekerasan, harus dilakukan pengawasan secara melekat. Dan ini harus melibatkan level yang lebih tinggi dari hanya sekedar pengelola sekolah tersebut. Jadi dari tingkat inspektorat misalnya, atau dari Kementerian Perhubungan lah, terjun langsung untuk benar-benar memutus rantai kekerasan itu. Dan ingin sekali seandainya CNN bisa diberikan kesempatan masuk ke STIP, kita akan tanyakan seperti apa sebenarnya yang terjadi, dan di situ benar-benar bisa terkuak, publik bisa mengetahui seperti apa sesungguhnya pola pendidikan dan pembinaan di dalam STIP. Lagi-lagi berarti sistem pendidikan di dalam itu yang menjadi pertanyaan publik. Iya, dan ini menjadi warning seharusnya buat lembaga pendidikan lainnya yang menggunakan metode serupa dengan gaya ala militeristik gitu ya. Yang kita tahu kan gaya militer itu hanya dipakai oleh Akpol dan Akmil, dan itu ya bisa dipahami karena memang mereka di situ bidangnya. Nah, apakah kita belajar dari negara-negara lain pola pendidikan mereka untuk sekolah-sekolah serupa seperti STIP, STPDN juga sama polanya? Kalau enggak, ya kita harus lebih maju lah. Kita harus mulai berkembang dan menggunakan kurikulum yang tepat begitu. Apakah seorang kapten kapal juga harus melakukan harus tahan pukul misalnya begitu? Itu kan yang nggak masuk akal kita. Nah, ke depan berarti memang ini Menhub yang harus betul-betul memimpin pembenahan di STIP sendiri, Bang Vito. Iya, jadi Menteri bisa mendelegasikan kepada siapapun, tapi maksud saya ini tidak hanya bisa selesai di tingkat sekolah itu sendiri, tapi butuh stakeholders lain yang terlibat. Karena kita nggak mau lagi lah mendengar di kemudian hari ada orang tua yang kehilangan anaknya ketika Anda bayangkan, anak itu baru diterima di STIP setelah melalui seleksi yang sangat ketat. Orang tuanya berharap banyak dari anak tersebut. Ada kebanggaan begitu. Ada kebanggaan, iya, dan mereka berharap suatu ketika mereka diundang wisuda, anaknya lulus dan kemudian bisa memimpin sebuah kapal untuk berlayar dan sebagainya. Terus nggak berapa lama dengar kabar anaknya sudah meninggal. Itu betapa sakitnya kan hati mereka, dan ini tanggung jawab kita gitu, tanggung jawab negara gitu ya, karena ini adalah sekolah negara harus bertanggung jawab, negara harus hadir, dan karena itu sistemnya benar-benar harus dibenahi, karena sekali lagi Kementerian Perhubungan punya banyak sekolah yang dinaungi, tapi hanya STIP yang bermasalah. Jadi kuncinya adalah membenahi STIP sampai tuntas, karena kemarin pembenahannya tidak tuntas. Baik, jadi memang
ada 10 dalam kurun waktu 10 tahun ada dalam catatan kami di sini ada 3 yang tewas begitu ya, yang 1 tahun 2014 itu di luar sekolah tapi masih dilakukan oleh seniornya. Beberapa lainnya ini dalam kasus kekerasan yang juga terjadi di dalam STIP sendiri. Nah, kita lihat lagi Bang Vito kemudian bagaimana kasus ini bisa terjadi di STIP ke depan, akan ada pembenahan tadi kalau dari Bang Vito katakan. Iya. Artinya tidak perlu ditutup begitu Bang ya, tapi harus dihentikan sementara misalnya kalaupun boleh saran, tapi nanti akan dibenahi secara menyeluruh di dalamnya. Di moratorium. Jadi tuntaskan semua, karena kan nggak mungkin kan yang sekarang tingkat 2 atau tingkat 3 yang tidak bersalah terus kemudian dibatalkan sekolahnya, nggak mungkin kan. Dituntaskan dulu mereka tapi penerimaan baru tidak dibuka. Tuntaskan semuanya sambil melakukan pembenahan perlahan-lahan. Begitu pembenahan clear, tuntas, dibuka sekolah dengan mungkin dengan nama baru, dengan apa namanya, dengan pola pendidikan yang lebih mumpuni begitu. Dan memberikan kesempatan kepada publik termasuk CNN Indonesia untuk bisa masuk ke dalam untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Tapi kalaupun harus diputus satu angkatan, berarti angkatan sebelumnya ini agak rugi begitu Bang, karena dia justru berarti tidak bisa melampiaskan apa yang dilakukan oleh janganlah ya, gitu janganlah ya. Ya ini kan pelajaran buat kita semua, dan sekali lagi ini pelajaran bukan hanya kepada STIP saja, ini merupakan puncak gunung es saya rasa. Kita hanya baru tahu ketika sudah ada yang meninggal. Apakah sekolah-sekolah lain melakukan dan menerapkan pola yang sama, ekstrakurikuler yang berlebihan yang dilakukan dari senior kepada junior, kita tidak pernah tahu sampai kemudian ada kabar, ada berita yang menyebutkan seorang meninggal dunia karena dianiaya oleh seniornya. Baik Bang Vito, terakhir ini mungkin singkat saja begitu saya tanyakan lagi bagaimana kemudian sikap kita setelah kita bahas ini terhadap STIP redaksi CNN Indonesia. CNN Indonesia akan melanjutkan follow up terhadap proses hukum kasus ini tentu saja, sekaligus ingin mengetahui sebenarnya seperti apa pola pendidikan di dalam STIP itu sendiri, dan meminta pertanggungjawaban kepada negara, dalam hal ini Menteri Perhubungan dan jajarannya, untuk bisa membenahi masalah ini. Baik, terima kasih Bang Alvito Dinova Gintings, koresponden senior CNN Indonesia. Terima kasih Ren.